Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih di bab ketiga. Kali ini bicara tentang solen sen. Di bab 3 ini cukup banyak ya, nanti kita pecah dalam beberapa subbab itu. Kali ini kita akan bicara tentang solen sen. Apa sih solen sen itu ya? Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang sejokianya, apa yang harusnya dilakukan. Jadi misalnya orang mau berkendara tuh harusnya ngapain gitu. Bukan bicara tentang kendaraannya, bukan bicara tentang bagaimana perjalanannya, tapi bagaimana yang harus dilakukan, seyogianya dilakukan oleh orang ketika ia berkendara. Hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang itu bertingkah laku. Iya, ya, kaidah hukum itu pedoman yang sifatnya umum dan pasif. Kenapa pasif? Kita perhatikan. Ya. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif. Apa yang siokianya dilakukan, apa yang harusnya dilakukan. Kita sebut itu dengan nama das Sollen. Ya. Ia dihadapkan dengan kenyataan alamiah, peristiwa yang konkret. Ya, itu kita sebut dengan nama das Sein. Das Sollen adalah apa yang seyogyanya dilakukan. Itu adalah kenyataan normatif. Ya. Aturannya tuh bagaimana gitu. Lalu dihadapkan das Sollen ini pada das Sein. Das Sein itu apa? Apa yang nyata terjadi. Peristiwa kenyataan alamiah. Ya. Ini diberi contoh. Barang siapa mencuri harus dihukum. Ya. Barang siapa membeli harus membayar. Itu das Sollen. Harusnya begini, harusnya begitu. Ya. Nanti kan di kenyataan ia akan berhadapan. Ya. Kalau ada seseorang itu mencuri, ya, ia membeli tapi tidak membayar, misalnya ya, itu kan kenyataan yang konkret. Semalam di minimarket sebelah ada orang ambil barang tapi tidak bayar. Ya. Padahal aturannya barang siapa yang membeli harus membayar. Orang yang curi harus dihukum. Kenyataan alamiahnya ada semalam orang tidak bayar. Itu dasennya, kenyataan alamiahnya. Peristiwa realnya itu terjadi itu. Nah, dilihat kaidah das Sollennya. Kenyataan yang sifatnya normatif tadi, keharusannya apa gitu ya. Jadi peristiwa konkret berkaitan juga dengan peristiwa yang bukan peristiwa, kenyataan normatifnya. Tuh, jadi masalah hukum itu berkaitan dengan dua hal itu. Das Sollen, das Sein. Normatif dan alamiah. Aturannya bagaimana, realnya bagaimana. Gitu. Ini disampaikan di sini ya. Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Perhatikan. Kalau ilmu yang lain, misalnya ilmu sosiologi, dia bicara tentang kenapa tuh maling, nyarinya gimana, kapan kejadiannya, kan itu bicara tentang sosial, misalnya kenyataan empirisnya. Tapi hukum itu yang fokus pada apa yang harusnya terjadi. Di dalam undang-undang, ya, barang siapa mencuri harus dihukum. Ketentuannya begitu. Ya. Persyaratannya itu berkaitan dengan sein. Pencuriannya harus dibuktikan apakah betul terjadi dasennya itu. Pencurian itu apa betul-betul terjadi. Lalu kesimpulan akhirnya itulah yang berkaitan dengan das Sollen. Keharusannya apa. Jadi peristiwa konkret pencurian itu merupakan syarat untuk hadirnya kesimpulan. Jadi misalnya hakim itu yang dia perhatikan itu sebenarnya adalah aturan hukumnya.
Lalu aturan hukum ini diterapkan pada peristiwa konkret. Oh, iya kan di pengadilan itu membuktikan peristiwa faktanya. Iya. Peristiwa yang dibuktikan itu untuk menunjukkan, mensyaratkan berlakunya das Solon tadi. Bagaimana hakim mau menerapkan, oh ini orang dihukum, kenapa? Pencurian. Pembuktian pencuriannya itu das Sein. Tapi penghukumannya itu berdasarkan das Solon. Ya. Bukan dihukum atas dasar karena dia itu real mencuri begini saja gitu. Tidak. Ini hadir dalam konsep bahwa orang itu mencuri di mana berlaku dalam masyarakat ini, dalam negara ini aturan bahwa tidak boleh mencuri. Kalau orang mencuri ada konsekuensinya apa? Ia dihukum, misalnya dihukum penjara, begitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap das Sein dan Solon. Das Solon itu bicara tentang sesuatu yang abstrak ya. Gitu mudahnya, dia abstrak karena hanya aturan, dia teks tertulis begitu. Lalu kalau das Sein itu peristiwa nyatanya yang terjadi. Ya. Di sini disebutkan nanti bicara tentang peristiwa hukum. Suatu peristiwa konkret tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Pencurian itu tidak sendirinya dengan berubah jadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak mungkin terjadi itu tanpa adanya kaedah hukum. Jadi yang muncul duluan itu ada kaedah hukumnya. Lalu ada peristiwa konkretnya. Ada kaedah hukum, das Solonnya. Lalu muncul peristiwa konkretnya, das Seinnya. Kaedah hukum itu tugasnya mengkualifisir suatu aspek dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Apakah orang yang semalam yang ngambil barang tanpa bayar itu termasuk pencurian atau tidak? Karena ternyata tidak semua orang yang ngambil tanpa bayar itu pencurian. Kenapa? Oh, ternyata itu memang tokonya dia. Dia ambil saja gitu misalnya. Atau dia itu karyawan di situ yang punya aturan bahwa seorang karyawan dalam satu hari itu boleh ngambil ini itu maksimal sekian misalnya, itu aturannya. Jadi memang tugas kaedah hukum itu mengkualifisir, memasukkan, menilai apakah peristiwa real das Sein itu bisa diterapkan das Solonnya terhadap peristiwa itu. Begitu kira-kira ya. Saya kira itu penjelasan saya cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video